osmosis. Pasti teman-teman nggak mau lama-lama mengenal kita kan. Kita ambil saja ke materinya yaitu sindroma dispeksia. Sindroma dispeksia, jadi dispeksia itu dia terbagi menjadi dua. Ada yang fungsional dan ada yang organik. Kalau dia fungsional, berarti dia tidak ada kelainan pada si mukosa dasar ataupun duodenum. Sedangkan pada yang organik berarti dia ada kelainan nantinya pemeriksaan duodenum smokinya seperti ada ulkus atau erosi. Berarti itu yang organik. Jadi benang merah di sini adalah ada kelainan atau tidak. Kalau tidak ada kelainan berarti kita sebut dengan dispeksia fungsional. Sedangkan kalau ada kelainan berarti dispeksia organik. Nah, dispeksia fungsional itu dia terbagi menjadi 3 tipe. Ada yang tipe ulcer, ada yang tipe dysmotility, ada yang gabungan dari keduanya atau mixed. Untuk yang organik itu dia dibagi menjadi ulcus verticum, gastropathy exite, dan gastritis. Tentu untuk memahami suatu materi klinis kita perlu belajar anatominya terlebih dahulu. Lanjut di sini ada yang bisa menjelaskan anatomi dari dasar. Kita tunjuk aja soalnya pasti teman-teman AC ini udah ahli dalam anatomi. Silakan monggo. Jadi dasar terdiri dari berapa bagian? 3 bagian. Bagian yang 3 itu apa? Apa? Ya, coba jelaskan di sini. Yang nomor 9 itu apa? Ya, terus nomor 11 korpus, nomor 8 nomor 7 iya. Jadi benar seperti yang telah dijelaskan oleh jadi dasar itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada 5 bagian. Yang pertama itu bagian kardiak, yaitu yang ditunjukkan oleh nomor 3. Lalu bagian futus oleh nomor 9, korpus dasar pada nomor 11, antrum pada nomor 8, dan nomor 7 itu adalah sphincter glottis. Nah, kalau kita belah dari dasar itu, dia ada nampak lipatan-lipatan. Nah, lipatan-lipatan itu namanya apa? Ruge dasar. Terus di situ ada suatu kanal, ada suatu saluran yang nomor 3. Itu teman-teman tahu apa namanya? Nggak ada yang tahu itu namanya? Dasar kanal atau kanalis dasar. Lanjut ke perdarahan pada dasar. Nah, di sini pasti udah juga yang ada yang tahu mana akademi ya. Selanjutnya silakan kepada yang disebut coba jelaskan arteri yang memperdaya dasarnya ada 3 arteri utama memperdaya dasar. Yang dituju oleh nomor 29. Bisa teman di sebelahnya membantu? Bisa apa ya? Ya, seri gastroenteritis karena nanti di bagian si kurva parenal itu nanti akan menjadi berlanjut menjadi omentalis
klien kita harus memperhatikan dalam saat operasi dari itu, perhatikan itu menjadi perhatian kita ATM nomor 35. Ada yang tahu ATM nomor 35 itu apa? Yang di belakang lagi berdua yang cowok. Yang di sebelahnya bisa membantu. Iya, artinya kita gratis. Kita anak asing. Lanjut kita bahas mengenai yang tadi adalah dispersia fungsional. Berarti dia tidak ada kelainan pada mukosa dasar ataupun protein. Jadi dispersia fungsional ini yaitu ada kriterianya, dan kriteria yang dipakai itu adalah kriteria lambat pada tahun 2016. Yang mana kriteria ini disebutkan bahwa dispersia fungsional itu dia adanya gangguan intermittent yang ada dengan satu atau lebih. Jadi boleh satu atau boleh lebih dari satu. Adanya rasa rindu setelah makan, terus adanya rasa cepat kenyang, terus adanya nyeri atau rasa terbakar pada epidemiologi, dan tapi dia tanpa kelainan organik atau metabolik pada pemeriksaan penunjang adalah esophagogastroduodenoscopy atau EGD. Namun pada kasus koma tahun 2019 yang nyeri atau rasa terbakar di evidasi itu sudah dihilangkan karena itu merupakan tanda atau klinis dari GERD. Jadi tidak dipakai lagi pada dispersia fungsional. Dia tadi ada 3 tipe, ada yang paling kasar, ada yang paling emosi, ada yang insight. Kalau yang mulai kasar, jadi dia itu gejala yang menonjol itu adalah nyeri di epigastrium dibandingkan dengan mual muntah. Tapi kalau dia yang dismotility type, gejala yang paling menonjol itu adalah mual muntah. Jadi itu yang perlu teman-teman ingat. Namun kalau di analisis pasiennya dia gejala nyeri epigastrium atau gejala mual muntah yang sama-sama menonjol, maka itu kita kategorikan menjadi besar. Nah, untuk si dispersia fungsional ini, kita menggunakan dispersia fungsional itu kan kita perlu pemeriksaan endoscopy atau esophagogastroduodenoscopy. Nah, kapan kita butuh pemeriksaan EGD ini? Kalau kita temukan pasien-pasien dengan sindrom dispersia ditambah adanya gangguan atau alarm simptom. Nah, ini adalah berbagai alarm simptom yang mengindikasikan kita untuk pada pasien dengan dispersia kita lakukan pemeriksaan EGD. Yang pertama adalah dispersianya itu muncul pada usia lebih dari 45 tahun. Yang kedua, adanya dispersia yang progresif, artinya pada saat dia berobat tapi tidak membaik dengan pengobatan terlalu lanjut, makanya progresif. Terus ada penurunan berat badan pada pasien dispersia, adanya muntah yang persisten, adanya pembiaran saluran cerna yang bisa ditandai dengan anemia. Pada kalkulasi pemeriksaan fisik itu teraba masa pada abdomen atas, adanya riwayat esophagogastroduodenoscopy atau esophagus dan keluhannya berulang. Jadi kalau ada tanda-tanda dari yang telah disebutkan tadi, maka pada pasien dispersia kita butuh lakukan pemeriksaan EGD. Nah, jadi apa sih kenapa bisa terjadi dispersia fungsional ini? Jadi sebenarnya patofisiologinya itu idiopatik, jadi banyak penyebab yang itu adalah beberapa penyebab yang dicurigai kemungkinan terjadinya dispersia ini. Yang pertama itu adalah faktor hipersekresi dari asam lambung. Kalau hipersekresi lambungnya terlalu mensekresikan asam lambung, maka si mukosa dasarnya tadi akan terus berjalan. Makanya itu yang mengakibatkan nyeri pada daerah
lampu itu kan melebar lampunya. Nah, kalau dia tuh lambang saking rendah, pelebaran sedikit dari lambung tadi selama itu dia akan mengakibatkan rasa nyeri. Makanya terjadi nyeri BSD. Terus juga disfungsi otonom ini pada saraf fatal biasanya yang mempengaruhi kelanjutan pengosongan dari si makanan tadi. Terus juga di sini ada faktor psikologis yang berperan pada dispeksia fungsional ini. Di sini bisa dijelaskan tentang aktivasi dari poros brain axis. Jadi adanya aktivasi dari otak, terus dia menyimpulkan pelaku dan jadi nanti dia kalau kita stres maka hormon CRH itu cortical releasing hormone itu dia akan mengakibatkan peningkatan pelepasan kortisol. CRH meningkatkan pelepasan kortisol. Nah, kortisol ini dia akan menghambat atau mengganggu keseimbangan antara faktor agresif dan faktor defensif sehingga bisa terjadi sindrom dispepsia. Selanjutnya dispepsia organik. Jadi dispepsia organik ini yang ada kelainan pada mukosa gaster atau mukosa duodenum. Di sini dijelaskan yang pertama kita bahas urkus verticum. Kalau urkus berarti apa? Ya, terus berarti adanya lapisan dari mukosa, submukosa sama muscularis itu dia membentuk sebuah dinding yang bergabung. Itu namanya urkus kan? Nah, jadi si urkus verticum ini dia disebabkan karena ketidakseimbangan antara faktor agresif dan defensif. Faktor agresif ini faktor yang gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi ya, faktor yang menyebabkan terjadinya dispepsia. Sedangkan faktor defensif ini faktor pertahanan. Jadi tidak seimbang antara faktor itu, maka itu menyebabkan urkus verticum ini. Nah, pada pasien-pasien dengan urkus verticum, yaitu pasti pasiennya datang ke IGD atau ke puskesmas dengan keluhan nyeri hati yang dipengaruhi oleh makan. Nah, urkus verticum itu dia ada berapa bagian? Yang 24 sekarang kalau kedua yang sebelah itu urkus verticum dia ada pasien-pasiennya berapa macam? Ya, apa aja? Ya, urkus verticum dia terbagi menjadi dua macam, yaitu urkus gaster dan urkus duodenum. Nah, nyeri pada bagaimana kita membedakan antara dua urkus ini? Yang pertama adalah kalau si urkus gaster nyerinya itu meningkat pada saat kita setelah makan. Nyeri perut kita, terus kita makan, itu tambah nyeri ya. Berarti dia tuh urkus gaster. Tapi kalau di urkus duodenum, kalau misalnya kita nyeri perut, nyeri hati, terus kita makan, nah nyerinya mereka lanjut lagi, tapi 2 jam sampai 3 jam kemudian muncul nyeri lagi. Berarti itu dinamakan dengan urkus duodenum. Artinya ada pain relief pain. Ada dua fase relief di antara dua fase. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang urkus duodenum yaitu ada nyeri yang dirasakan pada malam hari atau midnight pain. Terus pada pasien-pasien dengan urkus biasanya juga ada anorexia. Anorexia dan tahu apa itu? Ya, yang langsung makan, berat badan turun maupun anemia ringan karena adanya perdarahan dari pada isi besar. Terus pada pemeriksaan fisik yang paling penting itu adalah tentu ada nyeri tegang di epidesium. Ada nyeri tegang di epidesium. Pain
Makanya nanti di pengobatan dasar biasa itu kita menggunakan toxic inhibitor, yaitu celecoxib. Jadi dia cuma menghambat enzim COX 2 saja. Ya, enzim COX 2 saja dia diblokir sehingga masih ada prostaglandin yang diproduksi. Nah ini dia gejala pasien dengan gastroscopy X-ray. Yang pertama dia tidak bergejala namun beberapa tahun setelah pengobatan seperti yang dibilang oleh Eva, maka dia akan dispepsia dulu, terus muncul lupus. Nah, terus tadi bisa menyebabkan perdana perforasi pada mukosa dasar ataupun durian. Selanjutnya gastritis. Nah gastritis ini sesuai dengan namanya gastro dan tis. Tis berarti ada peradangan atau inflamasi. Gastritis inflamasi pada gastro. Yang disebabkan karena adanya Helicobacter pylori, bisa disebutkan karena Helicobacter pylori ada suatu suatu analogi dia juga kayak gini, no HP no outside. Ada pernah dengar no HP no outside? Jadi pada pasien-pasien dengan dia bilang kayak gini, kalau si tidak ada infeksi dari Helicobacter pylori memang tidak bentuk si asal tidak produksi. Terus ada temukan OMS tadi lalu rekor dari ibu yang mengurus dari masa dasar atau pemberian memakai alkohol maupun minum yang lain. Pokoknya faktor agresif yang mengakibatkan gastritis ini. Dia gastritis itu terbagi menjadi dua, gastritis akut dan gastritis kronik. Batasan antara akut dan kronik pada gastritis itu sesuai dengan yang batasan akut dan kronik itu pada gastritis berdasarkan teman satu. Seharusnya yang lebih kemudian batasan antara akut dan kronik itu iya. Sedangkan kronik lebih dari 2 minggu. Nah kalau akut itu dia klinisnya pada pasien itu dia bisa dengan sangat berat seperti erosif maupun nanti kita menggunakan pulsa atau lupus. Itu gejalanya itu bisa mulai dari gejala spesial tadi, yaitu rasa tidak nyaman, ada epilepsi, ada yang mual, ada yang muntah, ada yang teguh. Kalau yang berat itu biasanya muntah hebat, ada yang hipertensi atau kelainan, ada yang hipertensi artinya apa? Kalau kelainan, juga berdarah. Kalau hepatitisnya ya, kalau dia melena itu biasanya perdarahan saluran cerna itu biasanya ada bagian atas. Sedangkan kalau hematospizia itu biasanya perdarahan saluran cerna itu bagian bawah. Pembatas antara anatomi saluran cerna bagian atas dan bawah ada yang tahu? Jika menurut letaknya di mana sih? Gambaran mikroskopnya itu bisa ada sudah, erosi, dan ada selanjutnya kondisi dia lebih dari 2 minggu. Biasanya tuh ya nyerinya tuh tidak begitu nyeri, tapi dia nyerinya dirasakan lebih dari 2 minggu biasanya. Terus pada pasien kronis ini komplikasinya itu bisa mengakibatkan anemia perniciosa. Ada yang tahu anemia perniciosa apa? Anak dua tahun ya yang sebelah tadi itu ya ini anak kurang vitamin B12. Kenapa vitamin B12 yang kurang? Karena dia harus berkaitan sama faktor infeksi 12. Lanjut kita bagian dari sesi ini bagaimana pelaksanaan karantina. Kalau pada pasien-pasien yang dispepsia itu
atau fungsional atau organik, itu tentu kita lakukan pemeriksaan IgG. Kalau pemeriksaan IgG-nya atau endoskopinya normal, maka itu dikatakan dengan dispepsia fungsional. Dispepsia fungsional itu dia ada yang tipe yang lain ulcer. Pada tipe yang lain ulcer, total masa keluar kita adalah pemberian PPI itu choice pada pasien-pasien dengan dispepsia karena dia superior, jadi diberikan PPI. Contoh PPI apa? Omeprazol dan omeprazol. Terus yang kedua bisa kita bisa berikan ditambah protektor. Jadi nanti kalau ketemu pasien-pasien yang dispepsia, resekan omeprazol ditambah supralfat, ya, supralfat. Kalau yang tipenya dismoid ya itu muntahnya lebih dominan daripada nyerinya, maka kita bisa berikan prokinetik. Golongan prokinetik itu apa aja? Ya, berikan dulu. Metokratnya itu ada. Kalau IPMX ya kita dua-duanya sama sih. Prokinetik bisa diberikan berbeda ataupun metokratnya. Tapi lebih sering dipanggil dari dalam mana bahwa metokratnya ini dia menyebabkan efek samping saat granuloma sindrom itu di saat belajarnya. Kalau yang dua pasti sudah tahu saat granuloma sindrom. Terus kalau dia di endoskopi ada kelainan, maka kita bisa kategorikan dia dispepsia organik. Nah, kalau dia ulkus tadi, kalau nampak ulkus di dasar demo, maka kita diagnosis dengan ulkus vertikum. Biasanya pada pasien-pasien dengan ulkus ini dia ada hematemesis dan melena. Kalau hematemesis muntah darah itu apa? Hitam karena dia udah teroksidasi sama bukan. Kalau yang batu bara dia apa namanya? Yes. Kalau dia opus data, dia ada pen, makan, pilih pennya, lagi. Kalau yang opus demo, dia ada di PS itu makan, lalu dia ada makan kalau bilang sih terus kemudian endoskopinya ada mucosal break, ada mucosal break, makan mucosal break, mucosal break, mucosal bisa lebih dari 3 sampai 5 menit. Tata laksana kita sama dengan dispepsia fungsionalnya yaitu dari PPI sama protektor. Hukum protektor ini apa yang paling sering dipakai? Terus ada gastritis erosit atau gastrocolic enzyme. Nah, biasanya ada pasien-pasien dengan OA seperti ginjal tadi kita bisa ganti obat enzyme ini dengan toxico inhibitor itu toksik. Namun biasanya karena saya toksik ini mahal, bisa dikombinasikan antara CPI dengan enzyme itu. Jadi edukasikan kepada pasiennya ini obatnya mahal, ini ada ini obat ini terlalu ya kan? Udah selesai. Oke,